Halo, selamat siang Bu Rina ya. Alhamdulillah sehat. Kelas 2B. Bu Rina, untuk besok pagi rencananya untuk supervisi klinis ini mau jam berapa Bu Rina? Jam ke-3-4 ya. Jam ke-3-4 ya. Untuk materi yang mau diajarkan besok pagi tentang apa aja? Tentang dongeng fabel. Dongeng fabel. Ya. Oke. Kalau gitu Bu Rina, sebelum besok saya masuk ke kelasnya Bu Rina, saya pagi ini mau observasi sedikit, percakapan observasi untuk persiapan besok pagi. Ya. Untuk poin yang pertama nih Bu Rina, dalam pembelajaran besok pagi itu Bu Rina mengambil tujuan pembelajaran apa? Iya, jadi dalam pembelajaran besok itu saya akan mengambil tujuannya tentang menyebutkan tokoh dan isi dari dongeng fabel tersebut. Kemudian yang kedua, mengungkapkan, jadi tujuannya itu untuk mengungkapkan kembali isi dari dongeng fabel tersebut. Jadi Bu Rina mengambil dua tujuan pembelajaran ya untuk besok pagi. Kemudian Bu Rina, nah ketika besok pagi Bu Rina melakukan pembelajaran di kelas, Bu Rina ini mau mengembangkan apa besok pagi itu? Dari pembelajaran besok itu saya ingin mengembangkan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ini ada dua ya Bu Rina ya. Satu pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua ada sosio emosional. Nah, terkait dua area pengembangan yang sudah Bu Rina pilih, itu strategi yang akan Bu Rina lakukan apa? Mungkin bisa dijelaskan satu persatu nih ya. Yang pertama yang terkait pembelajaran diferensiasi dulu. Strateginya Bu Rina apa ini? Ya, jadi kan kondisi kelas saya itu kan memang masih sangat bervariasi dari kemampuannya. Jadi yang pertama pastinya mereka saya bentuk kelompok dulu sesuai dengan kemampuan mereka. Itu untuk membedakan dari setiap kelompoknya. Kemudian nanti dari pembelajaran itu mereka akan dibebaskan sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakat mereka, sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengungkapkan kembali cerita yang sudah mereka dapatkan itu. Jadi kalau memang kemampuan mereka ada yang sudah mampu dalam bentuk menuliskan cerita kembali ya dia tuliskan, tetapi kalau kemampuan ada yang menggambarkan ya digambarkan. Kemudian kalau ada yang kemampuannya secara lisan ya secara lisan. Bisa kita lihat pembelajaran berdiferensiasinya ini dengan cara memberikan kebebasan ke anak dalam mengfabel, bisa dalam bentuk lisan, ya, bisa bentuk gambar, bisa tulisan, gitu ya Bu Rina ya. Kemudian Bu Rina, untuk strategi Bu Rina ambil nih. Jadi nanti saya akan menunjukkan wayang emotikon gitu ya, wayang emosional. Anak akan saya tunjukkan pada gambar itu, kemudian mereka akan saya minta untuk menulis itu hari itu sesuai dengan wayang yang nomor berapa. Nah, kemudian nanti mereka akan menempelkan tulisan mereka itu di papan tulis gitu, sesuai dengan perasaan mereka masing-masing. Ada lagi mungkin? Yang selanjutnya mereka nanti akan menuliskan ungkapan syukur mereka pada kertas. Tentang perasaan syukur mereka hari itu mereka tuliskan di kertas untuk disampaikan kepada saya. Ya, baik. Observasi besok pagi saya juga mau menggunakan patokan yang sudah saya tanyakan ke Bu Rina tadi, yaitu area pengembangannya adalah pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosio emosional. Jadi saya masuk ke kelasnya Bu Rina, yang saya amati ya cukup dua itu aja, yaitu tentang diferensiasinya apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum, dan juga pembelajaran sosio emosional. Itu ya Bu Rina. Kalau begitu terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya siang ini. Sampai ketemu lagi di besok hari. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Bu Rina.
Yuk dilanjutkan. Teman-teman silakan berdiri. Teman-teman silakan berdiri. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. 1, 2, 3. Mbak Mega, kamu pindah ke sini dulu sebentar. Awal. Fabian, kamu pindah ke sana. Apa sih kamu ngasih kamu? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini siapa yang satu kelompoknya ada yang tidak berangkat? Kelompok 1 siapa yang nggak berangkat? Baksa. Kelompok 2 kelompok 3 Renan ya? Oh, Renan situ. Renan ya? Ya. Yang sini Mbak Nadifa. Ya. Oke, Bu Guru hari ini mau absen dulu sambil Bu Guru mau tanya perasaan kalian hari ini. Bu Guru punya gambar. Ini coba perhatikan. Gambar apa? Gambar anak-anak. Ada berapa anak? 5 anak. Ada 5 anak. 3 laki-laki, 2 perempuan. Nah, kalian bisa amati ini. Nanti setiap anak akan Bu Guru bagikan kartu kecil. Nah, nanti di kartu itu kalian tuliskan nama kalian dan tuliskan perasaan kalian menurut gambar ini. Perasaan kamu sekarang ini seperti nomor berapa? Paham? Misalkan hari ini aku perasaannya seperti gambar nomor 1. Berarti nanti kamu ditulis di sini Naufal misalnya, Naufal, terus di bawahnya 1 gitu. Paham? Paham? Gambarnya bisa dilihat? Nomornya jelas? Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya? Kamu boleh pilih bebas berdasarkan perasaan yang kamu rasakan pagi ini. Oke? Ya, oke. Bu Guru bagikan stikernya dulu ya. Coba satu-satu. Kasih temennya satu-satu. Kasih temennya satu-satu ya. Keluarkan alat tulisnya. Kelompok 1. Konsentrasi dimulai. Oke. Lihat, perhatikan gambarnya. Perhatikan gambarnya. Bu Guru akan tandakan gambarnya di depan ya. Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke, Bu Guru akan tempelkan gambarnya di depan.
Sudah, yang sudah boleh kalian tempel di papan tulis. Yuk, yang sudah boleh ditempel di papan tulis. Dari atas, Mas Rashid nomor 5. Bahagia ya, Mas Rashid? Ya. 5 nomor 5. Mas Raffi nomor 5. Mas Dia nomor 5. Mas Arul nomor 4. Oh nomor 5. Ya. Mas Fatan nomor 5. Mas Nando nomor 4. Mas Fabian nomor 4. Masih nomor 5. Mbak Mega nomor 2. Mbak Nada nomor 3. Mau bersedih? Kenapa? Hah? Apa? Gabut? Kenapa gabut? Kenapa gabut? Iya, kenapa bosan? Kamu baru bosan, yang bikin bosan apa? Yang bikin gabut pagi ini apa? Yang bikin kamu sedih apa? Pusing. Oh, kamu baru gak sehat ya? Pusing. Iya, baru gak sehat. Sekarang masih pusing? Oh, sudah gak pusing. Tetapi tidak apa-apa ya, itu pelajaran. Oke. Karena Mbak Nada hari ini sedih karena baru pusing. Beberapa teman kalian juga banyak yang gak berangkat tadi izin ke guru. Beberapa anak sakit, batuk, pilek. Nah, Mbak Nada juga baru pusing. Jadi murung deh, dia sedih. Biar Mbak Nada bahagia, kita bikin bahagia bareng-bareng, boleh? Boleh. Yuk semuanya berdiri dulu. Biar Mbak Nada hilang pusingnya, biar bahagia. Berdiri semuanya. Kita langsung kelas 2 dulu. Kelas 2B. Bahagia, pintar, soleh, Kembali kelas 2B. bahagia, pintar, soleh, semangat. Oke, pagi ini kita senang gundul-gundul
dan tikus. Ular dan tikus. Ikan dan burung. Kiki dan tiku itu binatangnya apa? Burung. Oh ya, oke. Kemudian kupu-kupu. Ya, itu adalah dongeng fabel. Oke. Mau mendengarkan dongeng fabel? Oke. Terus persiapan dulu ya. Kita kenalan dulu sama tokohnya. Ada siapa? Nanti burangkan tokohnya ya. Oke, sekarang dengarkan dulu ceritanya. Siap? Oke. Judul ceritanya adalah Ayam, Betina, dan Iti. Mana Iti? Ayam, Betina, dan Iti. Bukan titik. Iti itu apa? Iti itu apa? Ya. Oke. Dahulu kala hiduplah seekor ayam betina. Suatu hari seekor ular yang jahat memakan semua telur ayam itu. Ayam betina merasa sangat sedih. Ya, dari yang cerita tadi, siapakah tokoh yang bersifat baik? Iti. Apa sifatnya? Pertamanya tadi apa? Kejadian pertamanya apa? Ayam cerita sama Iti kan? Kalau telurnya hilang dimakan ular. Terus karena Iti baik hati, dia kasihan. Kemudian memutuskan untuk apa? Tinggal bersama ayam, artinya dia menemani ya. Nah, ketika menemani di kandang ayam, ternyata intinya bertelur. Nah, dia bertelur di sarangnya ayam. Kemudian sarang ayamnya isinya telur Iti. Nah, ayam yang sifatnya bagaimana? Rakus. Betul, ayam yang sifatnya rakus, dia malah sudah ditemenin, tapi dia malah mengakui bahwa telur-telur itu adalah telur. Nah, kemudian mengusir Iti dari kandangnya. Oke, dari cerita itu tadi coba siapa yang bisa menyebutkan isi singkat dari cerita tadi yang setelah mendengarnya? Ayo, Mas Rendra. Apa? Kita tidak boleh mencuri. Oh, Mas Rendra sudah bisa mengambil dari cerita tadi, dia dapat kesan bahwa kita tidak boleh mencuri. Boleh. Itu namanya pesan atau amanat. Apa? Oke, ada yang bisa menyebutkan amanat lagi? Karena Mas Reza sudah menyebutkan pesannya, boleh kita
boleh rakus, apalagi? Apa Mas? Tidak boleh sombong. Tidak boleh bohong, ya. Apalagi? Apa? Harus tahu apa? Kan tadi Iti sudah membantu, menemani. Harusnya ayah bagaimana? Berterima kasih, sudah dibantu harusnya berterima kasih, bukan malah merebut telurnya. Oke, itu pesan yang ada dalam dongeng. Setelah kalian tahu siapa tokoh-tokoh dalam dongeng tadi, tahu isi ceritanya, coba siapa yang mau menceritakan lagi isi cerita tadi. Boleh pakai wayangnya dulu. Ada yang mau singkat? Boleh deh. Ada? Mas Bima ya? Oh enggak, Mas Bima kamu nggak tahu? Oh enggak ingat. Isi ceritanya tadi kan kalian bisa menyebutkan. Sekarang ceritakan kembali. Ayo, siapa yang bisa? Ada yang mau mencoba? 2 orang boleh, bareng-bareng 2 boleh. Ayo siapa? Mbak Noya, oke boleh. Mbak Noya mau cerita. Mbak Noya sama Mbak Latifah mau cerita. Yang lainnya dengarkan ya. Ayo, yang keras ya. Ya, silakan. Ya Mbak. Bebas, caranya mau gimana? Yuk. Oke, tepuk tangan buat Mbak Naya dan Mbak Latifah. Terekam semua ceritanya loh. Cuma karena tidak begitu keras saja, tetapi ceritanya bisa diceritakan semua sama Mbak Naya dan Mbak Latifah. Nah, itu kan sudah biasa kalian lakukan. Biasanya kalian dengar cerita dari temennya, dengar cerita dari ibu, dengar cerita dari ayah. Terus habis itu kamu di sekolah diceritakan lagi sama temennya. Bisa kan? Bisa kan menceritakan kembali? Karena menceritakan kembali itu tidak harus persis. Yang penting isinya, tokohnya itu sama. Nah, oke. Sekarang Bu Guru akan bagikan setiap kelompok buku dongeng fabel. Tadi kelompok 3 bocah dulu. Anak kelompok 3. Ibu Guru akan bagikan buku dongeng untuk setiap kelompok. Nanti silakan kalian membaca satu kelompok. Bareng-bareng bacanya. Terus nanti dari dongeng itu kalian coba ceritakan kembali. Paham? Kalian ceritakan kembali. Dituliskan kembali atau diceritakan kembali, atau boleh juga kalian jadikan sebuah gambar dari cerita tadi. Paham? Boleh dipilih diceritakan dengan tulisan, boleh juga dengan digambarkan, boleh juga nanti cerita lisan seperti Mbak Noya tadi. Oke, siap? Siap. Bu Guru bagikan bukunya ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang Bu Bin ya.
Alhamdulillah Bu Rina ya, kemarin saya sudah observasi di kelasnya Bu Rina berjalan lancar nggih. Nah, setelah saya observasi di kelasnya Bu Rina, siang ini Bu Rina saya mau wawancara sebentar ya terkait dengan refleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Boleh ya Bu Rina ya? Boleh. Yang pertama, gimana perasaannya Bu Rina ketika saya mensupervisi kelasnya Bu Rina ini? Ngajar itu sudah biasa ya, tapi ternyata ketika mau disupervisi itu juga cemasnya ada. Ada cemasnya. Di bagian Khawatir, mana ya. cemasnya Bu Rina? Khawatir jika nanti tujuan tidak tercapai, khawatir jika kegiatan tidak sesuai yang direncanakan. Ya, adalah pasti kekhawatiran dengan anak-anak bagaimana responnya seperti itu. Padahal Bu Rina ngajarnya udah berapa tahun ya, Iya. tapi tetap aja ada rasa khawatir, ya, ada rasa beda dari biasanya. Iya. Lalu Bu Rina kalau tadi sudah mengungkapkan perasaannya, menurut Bu Rina sendiri nih, hal baik apa nih yang sudah Bu Rina laksanakan pada pembelajaran kemarin? Oh iya. Kalau menurut saya dari pembelajaran kemarin itu dari segi diferensiasinya sudah kelihatan ya Bu Idin ya. Jadi terutama pada diferensiasi konten, anak-anak sudah menerapkan sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian dari diferensiasi produk, jadi dari hasil yang mereka hasilkan itu sudah sesuai dengan yang benar-benar mereka kuasai, benar-benar mereka minati. Oh iya, kemarin saya juga melihat ya Bu Rina, kemarin Bu Rina sudah membedakan anak-anak berdasarkan kemampuannya. Ya. Kalau ada anak yang sudah membacanya pandai dengan bukunya yang lebih banyak Teksnya bacaannya, lebih lebih panjang, banyak ya. teksnya dibandingkan dengan siswa atau murid yang masih Membacanya kurang masih, lancar. Kemudian juga kemarin sih saya juga melihat nih Bu Rina untuk diferensiasi produknya. Saya lihat ada yang ini ya Bu Rina, ada yang berupa gambar, Ya, ada ya. yang berupa lisan, ya. ada yang berupa tulisan juga ya Bu Rina ya. Iya. Berarti sudah muncul 2 diferensiasi ya Bu Rina ya. Ada lagi Bu Rina mungkin hal baiknya? Ini mungkin dari segi emosionalnya ya, pendidikan emosionalnya itu anak-anak sudah terlihat ketika di awal itu mereka sudah bisa menyampaikan tentang perasaan mereka. Kemudian ketika di akhir pembelajaran juga bisa menyampaikan rasa syukur mereka kepada Tuhan. Mungkin itu Bu. Sudah 2 ya berarti. Iya. Kalau yang pagi yang berupa emosi itu dalam bentuk apa kemarin Bu Rina? Anak-anak menempel, memilih, menuliskan, kan mereka saya bagikan kertas, kemudian mereka memilih gambar yang sesuai dengan emosi mereka. Terus yang terakhir yang rasa syukur? Kalau yang rasa syukur mereka menuliskannya di kertas ya tentang rasa syukur mereka hari itu. Oh iya, dan kemarin Bu Rina juga sempat membacakan hasilnya ya. Iya. Di luar dugaan kan Bu Rina? Iya. Ternyata anak-anak tuh bisa mengungkapkan rasa syukurnya. Rasa syukur mereka iya benar-benar di luar dugaan. Di Iya. luar dugaan. Potensi anak ternyata luar biasa Iya. juga. Kemudian Bu Rina, kalau kita flashback kemarin, kira-kira nih apa dari rencana yang dibuat kemarin itu yang belum terlaksana Bu Rina? Ya itu Bu, jadi kan masih ada ya beberapa anak yang mereka itu belum tertarik gitu loh, seperti belum tertarik untuk ikuti pembelajaran. Jadi mungkin ya memang bisa jadi dari saya cara menyampaikan atau mungkin dari metode strategi yang saya ambil itu mungkin belum begitu tepat beberapa anak itu. Jadi masih ada beberapa anak yang cenderung tidak aktif belajaran itu. Mungkin itu. Kemudian yang paling utama di manajemen waktu ya. Jadi sepertinya saya masih kelewat dari waktu yang harusnya ditentukannya cukup di 2 jam pembelajaran tapi masih. Jadi ada 2 ya Bu Rina ya yang ini ya, yang Iya. sekiranya perlu Ya. Lalu untuk kedepannya nih Bu Rina, karena tadi sudah ada 2 yang menurut Bu Rina belum sana kan, rencana kedepannya apa Bu Rina? Ya pastinya diperbaiki. Jadi dari ketika kita membuat perencanaan kegiatan juga harus benar memperhatikan anak, memperhatikan kondisi situasinya itu seperti apa sehingga biar mereka itu benar-benar bisa aktif, interaktif ketika pembelajaran itu seperti apa. Termasuk ke manajemen waktunya juga mungkin harus lebih pintar lagi untuk membagi-bagi waktunya sehingga tiap langkahnya bisa terlaksana tetapi waktu juga
sesuai dengan yang ditentukan. Oke Bu Rina, kalau begitu terima kasih ya untuk ngobrol kita pada siang ini ya Bu Rina ya. Iya, sama-sama Bu. Ya. Terima kasih juga karena saya sudah diberikan pengalaman untuk melakukan supervisi. Iya. Baik Bu Rina, kalau gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih. Sama-sama.